Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nadia. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang manajemen peserta didik dan manajemen sarana prasarana di sekolah. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari apa pengertian, tujuan, dan manfaat dari manajemen peserta didik dan manajemen sarana prasarana di sekolah. Secara sederhana, manajemen adalah proses mengatur, mengelola, dan mengkoordinasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Efektif artinya tepat sasaran, dan efisien artinya menggunakan waktu, tenaga, dan biaya sehemat mungkin. Dalam dunia pendidikan, manajemen berarti cara sekolah mengatur semua hal agar tujuan pendidikan berjalan dengan baik. Yang kedua, peserta didik adalah orang yang sedang dalam proses belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah, dengan tujuan untuk berkembang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepribadiannya. Singkatnya, peserta didik adalah murid atau siswa yang sedang mengikuti proses pendidikan. Nah, setelah digabung, manajemen peserta didik ini adalah proses mengatur, membimbing, dan mengembangkan siswa sejak mereka masuk sekolah selama belajar hingga lulus, agar potensi mereka berkembang secara optimal sesuai tujuan pendidikan. Jadi intinya, manajemen itu adalah cara mengatur peserta didik itu murid atau siswanya, sedangkan manajemen peserta didik adalah cara sekolah mengatur murid agar bisa belajar dengan baik. Adapun tujuan manajemen peserta didik. Yang pertama, memberikan layanan optimal kepada peserta didik agar kebutuhan belajar, minat, dan bakat mereka dapat terlayani dengan baik. Yang kedua, mengatur penerimaan, pembinaan, dan pengembangan peserta didik. Sejak masuk, selama belajar hingga tamat, peserta didik dikelola secara sistematis. Yang ketiga, menciptakan iklim belajar yang kondusif agar peserta didik nyaman, aman, dan termotivasi untuk belajar. Yang keempat, mengoptimalkan potensi peserta didik, mengarahkan agar kemampuan akademik, keterampilan, serta kepribadian berkembang seimbang. Adapun poin-poin penting dalam manajemen peserta didik. Sebenarnya, poin-poin penting ini bisa dipahami sebagai tahap-tahap atau fungsi utama dalam mengelola siswa di sekolah. Biasanya, poin-poin penting itu meliputi yang pertama, penerimaan peserta didik baru, yaitu proses seleksi dan penerimaan siswa. Yang kedua, ada pendataan dan administrasi seperti pencatatan identitas, absensi, prestasi, dan keperluan administrasi lainnya. Yang ketiga, ada pengelompokan siswa, yaitu menempatkan siswa sesuai kelas, jurusan, dan programnya. Yang keempat, ada orientasi dan penyesuaian, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang kelima, ada pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan melalui kegiatan belajar, ekstrakurikuler, konseling, dan pembiasaan positif. Yang keenam, ada penilaian dan evaluasi. Maksudnya, untuk memantau perkembangan hasil belajar dan sikap siswa. Selanjutnya, yang ketujuh itu adalah kenaikan kelas dan kelulusan, yaitu mengatur proses naik tingkat atau lulus dengan standar tertentu. Yang kedelapan, ada pencatatan alumni, yaitu menjaga data siswa setelah lulus untuk keperluan sekolah maupun jaringan kerjasama. Jadi intinya, manajemen peserta didik itu bukan hanya soal menerima siswa, tetapi juga bagaimana sekolah membimbing mereka hingga akhirnya lulus dengan karakter, pengetahuan, dan keterampilan yang baik. Adapun manfaat dari manajemen peserta didik, yang pertama, pelayanan yang lebih terarah. Yang kedua, proses belajar yang lebih efektif. Yang ketiga, iklim sekolah yang kondusif. Yang keempat, pengembangan potensi siswa, serta yang kelima, pembinaan karakter dan disiplin. Selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana di sekolah. Ini adalah cara mengelola semua fasilitas yang ada di sekolah, baik yang langsung digunakan untuk belajar maupun yang mendukung kegiatan sekolah. Tujuannya agar semua fasilitas sekolah tersedia, terawat,
dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Sarana adalah alat atau fasilitas yang langsung dipakai dalam pembelajaran. Contohnya buku, papan tulis, proyektor, laboratorium, bahkan yang lainnya. Sedangkan prasarana adalah fasilitas penunjang agar pembelajaran bisa berlangsung. Contohnya gedung sekolah, ruang kelas, lapangan, serta perpustakaan. Adapun tujuan manajemen sarana dan prasarana di sekolah. Yang pertama, menyediakan fasilitas yang memadai. Yang kedua, memelihara agar sarana dan prasarana selalu dalam kondisi yang baik, aman, dan nyaman. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan. Yang kelima, mendukung pengembangan bakat dan minat siswa. Adapun fungsi manajemen sarana prasarana di sekolah. Yang pertama, perencanaan, yaitu merencanakan kebutuhan sekolah, misalnya jumlah kursi, komputer, ataupun ruang kelas. Yang kedua, ada pengadaan atau membeli dan menyediakan sarana sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ada pemeliharaan, yaitu merawat fasilitas agar tetap awet dan bisa digunakan. Yang keempat, ada inventarisasi, mencatat semua barang yang dimiliki sekolah. Serta yang kelima, penghapusan, yaitu membuang dan mengganti barang yang sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Contohnya, jika manajemen sarana prasarana baik, maka siswa bisa belajar dengan nyaman karena kelas bersih, alatnya lengkap, dan lingkungan sekolahnya mendukung. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah manajemen peserta didik dan manajemen sarana prasarana saling berkaitan serta sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peserta didik yang terkelola dengan baik dan fasilitas yang memadai akan menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga mutu sekolah dan prestasi siswa dapat berkembang secara optimal.